Yusral Tahir, mewakili teman-teman di PPKB Ciawi mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun 2021 apa yang kita lakukan di tahun 2020 lebih baik, lebih meningkat, lebih bersih dan lebih maju sesuai dengan moto pertanian kita, mandiri, maju dan modern. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kosta Tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri, modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kosta Tani. Satukan langkah di Kosta Tani. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar
target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati senang. Yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, Sobat RPC dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kembali kita bisa bersama-sama ngumpul di Saung Tani, sarana dan ruang informasi pertanian yang tentunya hadir untuk Anda melalui 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita akan ngumpul di Saung Tani bersama dengan Camat Kecamatan Cisarua. Pada sore hari ini kami sudah bisa menghadirkan seorang camat ya untuk ngobrol di Saung Tani. Oke, baik, kita langsung sapa saja narasumber kita yang sore hari ini sudah ada di hadapan saya nih Sobat RPC. Beliau adalah Denny Humaydi AS SIP MM. Wilujeng Sonten, selamat datang Kang Denny. Wilujeng Sonten. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, dan gimana Kecamatan Cisarua juga sehat-sehat saja semuanya? Alhamdulillah aman terkendali. Aman terkendali ya. Oke, yang terpenting tentunya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, insya Allah tentunya penularan bisa terkendali begitu ya. Kang Denny ya. Oke, senang bisa berjumpa nih di Saung Tani Radio Pertanian Ciawi. Ya, mangga disapa Sobat RPC-nya, silahkan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum untuk para pemirsa RPC. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, terutama petani yang saya muliakan. Oke, petani juga jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Walaupun petani ini katanya tidak harus dihimbau juga, sudah menerapkan protokol kesehatan Kang Denny. Ya. Terutama dari social distancing-nya. Karena kan physical distancing, kok social distancing. Dari physical distancing-nya, karena kan antara lahan yang satu dengan lahan yang satu lagi, ini kadang-kadang jaraknya berjauhan. Ya, betul. Dan kebijakan Bupati dalam hal baik pada masa pemberlakuan PPKM sekarang sendiri itu tetap bahwa untuk kegiatan pertanian dibolehkan 100%. Ya, artinya tidak kalau yang hotel lain ada pembatasan, untuk pertanian dibolehkan 100%. Iya. Iya, karena memang mungkin bekerja di pertanian ini risiko tertularnya tidak setinggi apabila kita beraktivitas di pasar, di hotel, ataupun juga di restoran yang bertemu banyak orang, begitu ya, ataupun juga di perkantoran. Iya, kalau petani kalau ngumpul berarti tidak kerja.
kan masing-masing kan gitu. Iya. Kita mengeriung gitu ya. Tapi kalau petani dengan aktivitasnya di ladang atau di sawah, otomatis itu kita saksikan sendiri, itu pasti agak jaga jaraknya luar biasa, Luar biasa ya. tetap terjaga. Oke, baik. Kang Denny, di Saung Tani RPC sore hari ini kita pengen ngobrol soal peran camat nih di program Kostra Tani, Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Ya. Program ini merupakan program Kementerian Pertanian yang digaungkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana di dalamnya itu beliau ingin menggerakkan ataupun juga meningkatkan peran dari para penyuluh pertanian Di BPP yang ada di BPP. Ya. Ya, seperti kita ketahui pusatnya pertanian itu kan di pedesaan. Ya. Nah, desa kemudian di kecamatan gitu ya. Nah, ini Kang Denny bolehlah profil Kecamatan Cisarua ini seperti apa sih? Boleh diceritakan? Ya, bahwa Kecamatan Cisarua itu merupakan salah satu salah satu kecamatan di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 63.373 hektar lebih. Dan kita memang berbatasan ya, kalau kita di utara itu dengan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, untuk selatan kita berbeda, artinya dengan Kabupaten Cianjur, untuk di barat lagi-lagi dengan Megamendung, di timur juga lagi-lagi kita ketemu Cianjur. Di Kecamatan Cisarua ada 9 desa, 9 desa dan 1 kelurahan. Tetapi untuk aktivitas pertanian di 9 desa dan 1 kelurahan tetap ada. Kemudian juga kita ada 34 dusun, kemudian 74 RW dan 265 RT. Jumlah penduduk kita saat ini sekitar 120.634 jiwa. Ya, itu kan sangat potensi yang luar biasa. Dan kaitan dengan posisi Kecamatan Cisarua itu masih dalam kawasan pertanian, kawasan pariwisata, peternakan juga masih, dan juga penyangga hutan lindung. Kita kalau sasaran dari SDM petani kita masih punya. Kemudian juga kalau secara alam ya, bahwa Kecamatan Cisarua itu berada di 650 sampai dengan 1.400 di bawah permukaan laut. Jadi kita cukup tinggi dan suhu 17,17 sampai dengan 23,91 derajat Celcius. Jadi kalau di Cisarua AC-nya sulit dimatiin. Ya nggak bisa digedein ya, memang dingin di sana kan gitu ya. Sudah alam seperti itu ya. Oke. Jadi itu sedikit banyak gambaran mengenai Kecamatan Cisarua ya, Kang Denny ya. Nah, dari 63.000 hektar sekian ini, 63.000 sekian hektar ini, itu yang yang potensi pertanian tadi kan dibilang ada di hampir semua desa. Nah, ini komoditas apa ini yang paling menonjol? Kita bahwa untuk persawahan kita masih ada, walaupun mungkin mana yang efektif itu masih di ratusan ya. Kalau sementara kawasan untuk sawah sendiri itu sekitar 500-an, 500 hektar, kemudian non sawah sekitar 3.000. Jadi bahwa area pertanian kita sekitar 3.500 hektar. Nah, kemudian unggulan-unggulan kita yang ada di sana, mungkin dikenal juga kita punya kopi juara yang di Cibulau itu. Jadi 1.400 hektar. 1.400 hektar. Itu adalah kopi kita unggul. Kemudian juga kita di Cisarua itu juga kita memiliki seperti edamame masih itu di Desa Lewi Malang. Kemudian kalau kita tahu ke Taman Safari, itu kan banyak yang jual wortel itu, di samping memang dijual ke pasar, untuk para pengunjung juga itu di situ ada wortel dan kol juga masih kita, dan di samping itu alpukat. Oke, jadi produk hortikultura ya. Di samping sawah juga tanaman pangan ada hortikultura. Ini unggulan dari wilayah Cisarua karena memang kalau melihat
apa namanya suhunya yang dingin, Iya, memang hortikultura ini sangat baik ya tumbuh di wilayah ini. iya. Dan ya kalau termasuk buah alpukat masih bisa ya, tapi jangan bawa duren ke Cisarua bibitnya. Ya Kenapa tuh? tumbuh daunnya, tapi buahnya nggak. Rambutan juga nggak main di sana. Ya Oke. jadi mangga juga nggak main kan, dingin kan. Jadi juga kalau misalnya ada kita ingin siapapun anggaplah mau penghijauan yang tanaman produksi atau produktif seperti itu, ya jangan bawa duren, jangan bawa rambutan juga, jangan bawa mangga, tapi alpukat, kemudian juga apa namanya yang bisa yang kayak orang Sunda itu Apa tuh? sukun ya, Oh, sukun masih bisa, Masih sukun bisa. ya. Termasuk karena dataran itu termasuk manggis, manggis bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Ya, untuk agak Oke. bawah ya. Iya, jadi jangan bawa duren, mangga, Ya bibit sana nggak akan ini. Tumbuh sih tumbuh, tapi nggak ada buah gitu. nggak ada buah. Kalaupun Kurang. berbuah mungkin kualitasnya kurang bagus begitu ya. Ya, jadi apa yang berkembang di sana bisa itu alpukat bagus ya. Alpukat, Kemudian di samping juga tadi pertanian itu juga kita juga punya potensi peternakan. Peternakan. Nah, Kita ini khususnya yang menarik produksi ya, produksi untuk sapi perah. Dan kita memiliki di desa Ciberem itu namanya sapi peternakan rakyat terbesar di Jawa Barat itu ada di Cisarua. di Cisarua. Iya. Oke. Eri Farm itu ya terbesar. Kita ada Terbesar 200 di Jawa sana. Barat. Dan itu apa namanya sapinya itu dari New Zealand. Sementara marketnya bisa banyak di kita. Di antaranya ada Cimory dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Aha. Jadi Cisarua itu kalau produksi itu sebenarnya nggak dilempar keluar pun masih main. Tetap di Ya lingkungannya coba aja kita lihat potensi sana. Kalau di hotel itu kan perlu makan juga, perlu sayur juga. Kita punya hotel 93. Kemudian juga rumah makan ada 66. Ya, nah artinya tinggal kan komunikasinya. Jadi di samping itu juga ada kita kayak beras ya. Jadi beras hitam ya, beras khusus ya itu yang memang di lahan sempit tetapi bahwa hasilnya mahal. Dia 35.000 per kilo kayak di Cilember itu. Jadi dengan lahan sempit itu ya strateginya harus gitu, intensifikasi, tetapi padi apa yang kira-kira di lahan sempit tapi kalau panen nilai jualnya tinggi. Oke. Nah, bagaimana mendorong sinergi antara pertanian dengan pariwisata nih, Ya. Kang Denny, agar tentunya potensi-potensi pertanian yang ada di Cisarua ini bisa terserap dengan baik gitu, dengan sektor pariwisatanya. Jadi matching gitu. Matching saya kira ini perlu juga dikembangkan untuk daerah-daerah di wisata, tapi memang berpadu dengan pertanian ya. Anggaplah untuk edukasinya. Di kita memang belum, baru di desa wisata kita ada 7 desa wisata. Kayak di Cilember itu di kampung sawah itu ngebajak ya, anak Jakarta anak itu mana tahu ngebajak. Kalau saya waktu kecil ngalamin, tapi anak-anak saya nggak ngalamin. Nah kemudian artinya seperti itu, sehingga dia bagaimana kemudian juga cara menanam dan seterusnya. Bahkan untuk di luar mesin itu kalau membajak gitu, sekarang itu bahwa masyarakat yang punya kerbau itu hanya di satu desa. Jadi ibaratnya kan ngebajak pakai kerbau kan, itu hanya ada kampung kerbau, artinya banyak pemilik kerbau itu di desa Batu Layang. Jadi kalau Cisarua, desa Lewi Malang perlu ngebajaknya nggak pakai mesin, ya pakai kerbau, ya pasti itu adalah orang dari Batu Layang yang punya pembajaknya, kemudian yang punya itu. Dan untuk wisata itu saya kira ketika misalnya diedukasi. Ketika wisatawan datang, bagaimana dia ketika panen memetik sendiri, jadi experience. Dan agar dipadukan edukasi masuk, pariwisata masuk, agar anak-anak kita juga tahu ternyata cara menanam seperti apa, tumbuh seperti apa. Ngebayangin, dia harus tahu ucapan terima kasih ke petani. Ternyata lama loh dan susah. Ya sampai kotor-kotoran. Lah di kota kan tinggal makan, tinggal beli. Tapi prosesnya mereka juga anak-anak kita harus tahu prosesnya. Sehingga
bisa dikawinkan, sangat matching antara daerah pariwisata dengan pertanian. Pertanian. Jadi cara mematchingkannya seperti itu ya, dengan mendorong tempat-tempat atau lokasi-lokasi wisata edukasi begitu Iya, ya. Lokasi mungkin. wisata edukasi. Iya. Oke, kalau untuk serapan produksinya sendiri gimana nih, Kang? Jadi kalau rata-rata dari produksi itu ada yang ke pasar, ada yang juga direct, artinya dia langsung jual. Ya, dia petani ya bawa, kadang ada yang bawa sendiri kayak tukang pisang itu pasti gitu. Kemudian juga ada yang sebenarnya di lingkar kita juga cukup, tetapi bahwa kalau untuk seperti padi khusus itu, yang padi hitam dan seterusnya itu sudah ada penampungnya, itu ke Jakarta keluar ya. Jadi artinya kalau produk apapun yang namanya pertanian di Cisarua diserap orang Cisarua itu cukup, bahkan kita kekurangan. Tadi saya bilang ada hotel, ada restoran, termasuk tempat wisata misalnya kayak Taman Safari. Itu kan binatangnya perlu makan juga, sayuran juga. Nah, tinggal itu mematchingkan. Oke, jadi memang potensi untuk tidak lakunya itu hampir tidak ada gitu ya. Ya, tetapi memang kita kalau dilihat dari SDM ya, SDM petani, kita punya petani yang 1065 orang. Nah, petani ini yang artinya terregister sudah memiliki kartu tani. Nah, perbandingannya antara petani yang usia 45 ke atas dengan 45 ke bawah itu kalau dipresentasikan 45 tahun ke atas itu sekitar 64,5%. Jadi masih banyak yang tuanya. Nah, kemudian yang anggaplah yang milenialnya, yang muda-muda itu sekitar 35,5. Dan kita juga dengan kegiatan Pak Gubernur ataupun program Pak Gubernur untuk petani milenial itu, nah kita juga belum banyak, ini baru 20 yang sudah aplikasi dan juga bisa ada yang dikirim ke Jepang dan seterusnya. Oh begitu ya, jadi memang di Kecamatan Cisarua juga memang ada semacam program ya untuk mencetak petani-petani milenial ini ya. Ya, jadi bahwa yang perlu kita bicara pertanian itu tetap juga seluruh pemangku kebijakan harus duduk bersama. Tidak bisa, artinya saya mengatakan kita ini berbeda tetapi kita tidak terpisah. Jadi BPP juga jangan sibuk dengan dunianya. Ya, teman-teman penyuluh, kemudian kelompok tani, Gapoktan dan lain-lain itu juga harus. Ini intinya komunikasi. Nah, pertanyaannya, saya pernah jadi lurah ketika ketemu Gapoktan, Pak Jujun namanya, Pak Jujun, boleh nggak saya ke Galengan? Menang tuh saya ke Galengan. Maksudnya Pak, udah yang ningali, kumaha pertanian kita. Kemudian kita dorong dan seterusnya. Bahwa kehadiran, nah ini dengan Kosrat Tani ini, diantaranya bahwa anggaplah Pak, dari wilayah, dari daerah, dari kecamatan, kemudian juga ke tingkat desa, peran kepala daerah, peran pimpinan wilayah itu sangat signifikan. Nah tinggal mari kita sama-sama kita bicara bagaimana langkah-langkahnya, sehingga kita bisa dorong kepala desa, bisa dorong lurah, bagaimana. Jadi jangan sampai punten misalnya kepala desa atau lurah nanya ke petani, sawanak dijual mual. Nah, jangan begitu ngomongnya, tapi bagaimana berbicara produksinya. Gitu ya. Oke, ini nih terkait Kostra Tani nih Kang Denny. Nah, ada ngomong-ngomong soal BPP juga tadi ya. Nah, dalam Kostra Tani ini ada 5 fungsi BPP. Yang pertama itu adalah pusat data dan informasi. Kemudian pusat jejaring dan kemitraan. Pusat konsultasi agribisnis, pusat gerakan pembangunan, kemudian pusat pembelajaran juga. Nah, bagaimana kalau melihat poin-poin ini, camat memandang Kostra Tani dalam menggerakkan potensi wilayah? Bahwa tadi peran camat, ya, saya beberapa kali juga hadir di kegiatan petani. Nah, artinya bahwa lagi-lagi kehadiran kita ketika ada pertemuan dengan antar Gapoktan sekecamatan, informasinya kan paling keren itu kasih yang datang. Tapi kalau camat akan berbeda hasilnya. Sehingga bahwa petani juga merasa dihargai, merasa semangat. Dan kemudian juga kita harusnya saya mengharapkan itu memang ada, kalau pertemuan itu ya harus fokus.
Ya artinya tematik. Kalau di Minggon kan umum. Nah ini BPP, ayo sama-sama kita nih dengan Pak Kades nanti dengan kelurahan di Cisarua, yuk bagaimana kita dari kondisi yang ada, nah, kita hitung kondisi hari ini dengan kemudian ada kebijakan konsertani, hitung setahun ada nggak perubahan. Nah itu kita harus, makanya strategi-strategi nanti kita akan coba sampaikan, kita ingin kembangkan sama-sama. Oke. Nah, yang sudah dilakukan ini terkait menggerakkan potensi wilayah ini apa saja nih? Yang tadi dibilang apa namanya? Ada semacam pertemuan, ada apa gitu. Nah, ini yang sudah dilakukan apa nih, Kang? Tadi faktor intinya bahwa kita harus ada peningkatan di komunikasi. Nah, inilah kunci segalanya itu adalah komunikasi. Kan artinya kalau camat juga kan bukan serba tahu. Ya kalau Allah Maha tahu, kalau camat kan mesti diberitahu kan. Nah artinya ayo, oh ada ini dan seterusnya. Dan saya kadang seperti di Cibulau, saya ketemu bercerita tentang kopi misalnya kan. Nah bagaimana kita ngedorong, kemudian ngedorong juga rangkaiannya setelah produksi kan mereka juga mengolah sendiri. Mengolah sendiri juga jadi dari hulu ke hilir bagaimana. Nah kita juga harus ada di dalamnya, kita tahu prosesnya dan seterusnya, kemudian juga pengembangan mereka dan menghubungkan dengan institusi, dengan lembaga ataupun dinas yang bisa mensupport dia. Ya, contoh kita ada kawasan di sana, kawasan wisata Telaga Saat. Nah di pojok situ ada tukang kopi, bukan orang mana-mana, anak-anak setempat di situ. Gerobaknya ya ada bantuan dari dinas. Nah sehingga kan bisa seperti itu. Kemudian juga kita dengan para petani, nah ini dari kelompok-kelompok itu juga harus didorong lagi. Dan saya kita ingin dialog dengan mereka itu enak ya, bicara ini. Dan kita harus mendorong, misal di Cisarua itu ada yang sayur organik gitu ya. Ya kita datang bukan minta, tapi kalau ada tamu dorong biar belanja ke situ kan gitu. Nah artinya bahwa tadi kaitan dengan Cisarua pariwisata, kemudian juga ini loh kita ada ini loh ada, sehingga dia juga ini juga walaupun kawasan pertanian, tapi orang datang keliling di sawah metik, itu juga bagian dari ini. Ya. Jadi kita bagaimana nanti pemberdayaan dari SDM yang ada, bahwa kita punya modal SDM di Cisarua itu tadi petaninya sekitar 1065, ya yang 378 itu anggaplah petani milenial, kalau yang 687 itu kolonial gitu ya. Ya udah ini. Kemudian juga kelembagaannya kita ada 40 kelompok tani, kemudian ada 9 gapoktan. Nah untuk kelompok ekonomi pertanian, nah kita dorong ini karena belum masih masa penumbuhan. Masih penumbuhan. Ya. Oke, baik. Ini menarik sekali ya, Sobat RPC dimanapun berada. Tentunya sesuai dengan tujuannya, ya tentu saja Kostra Tani ini mengharapkan ke depannya pertanian ini ada banyak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Dan tentunya seperti disampaikan oleh Pak Camat tadi, ini membutuhkan keterlibatan dan kehadiran para pemimpin, kemudian para sesepuh wilayah lah, boleh dibilang seperti itu ya, untuk hadir di sana. Nah, tadi dibilang kalau misalnya ada BPP nih, di situ kan ada camat, ada kepala desa begitu ya. Supaya si BPP ini nggak asik sendiri gitu ya, nggak melibatkan camat desa, ini gimana nih supaya mereka bergerak? Artinya mereka teman-teman di BPP baik itu penyuluh ataupun baik itu penyuluh yang PNS ataupun yang honor ataupun penyuluh swadaya. Nah, ini mari kita perbaiki komunikasi sehingga apa yang direncanakan, yang diprogramkan itu biar capaiannya. Nah ini perlu tadi ada perbaikan komunikasi. Artinya bukan berarti saat ini tidak ada komunikasi, tinggal kita ada perlu peningkatan. Sempat saya tanya juga, gimana nih pertanian masa pandemi? Naon kek? Misalnya, ini pertanian jangka pendek nih menghadapi masa pandemi. Ya, walaupun mungkin teman-teman di BP juga berbuat, ya cuma mungkin
belum terinformasikan ke kita. Gitu. Oke, jadi yang paling penting itu adalah komunikasi dan mungkin juga informasi begitu ya, Kang ya. Oke, baik. Nah, kita kan di pusat di Kementan punya program-program pertanian. Kemudian turun ke daerah ya, ke kabupaten, ke provinsi, provinsi, kabupaten begitu ya. Kemudian kabupaten, kecamatan, terus ke desa. Nah, bagaimana nih kecamatan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengenalkan program-program pertanian tersebut? Jadi bahwa kita yang pertama kan harus mengikuti bekerja itu diantaranya kan harus juga mengikuti regulasi. Ya di dalam konser tani ini kan artinya ini dari sejak 2000 undang-undangnya kan atau peraturan di 2019 kalau tidak salah. Kemudian turunannya. Nah, alhamdulillah kalau di gubernur sudah juga. Nah, tinggal Bogor saat ini dalam proses. Nah, ketika nanti ada bahwa Bupati Bogor anggap nanti sebagai dalam konstradanya dia nanti akan mengeluarkan juga keputusan, maka akan sampai ke camat sehingga itu akan mengikat camat sebagai bahwa itu adalah melakukan ini juga sebagai pelaksanaan dari kebijakan daerah. Nah, ketika itu kita akan sinergi semuanya sehingga kegiatan pertanian di tiap wilayah juga akan bangkit. Oke, seperti itu ya. Baik, Sobat RPC dimanapun berada, kami juga live streaming melalui YouTube channel kami di RPC 886 FM. Bagi Anda yang mungkin akan bertanya, kami silakan melalui kolom chat ya, mengenai Kecamatan Cisarua dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga bagi Anda yang mungkin menyimak kami di 88,6 FM RPC, ya kami juga persilahkan ya untuk menyampaikan pertanyaan melalui WA grup melalui WA kami ya. Ya silakan. Jadi kita bersama-sama hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, kita jeda sejenak ya untuk menyimak beberapa pesan berikut ini. Disilakan. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di kota tani. Satukan langkah di kota tani. Dek, kan udah disiapin tempat sampah sama mama. Kok masih buang sampah sembarangan sih? Orang lain juga sama buang sampahnya di saluran air. Ada apa nih rame-rame? Ini loh, anak saya buang sampahnya sembarangan. Oh gitu, kebetulan kita baru pulang dari kelurahan nih, ikut penyuluhan tentang bagaimana cara buang sampah yang benar. Iya deh, buang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan saluran air menjadi mampet dan menimbulkan banjir.
Tuh, dengar. Lain kali jangan buang sampah sembarangan ya. Ya deh, lain kali adek nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Pertanian Ciawi. Kami dari Regerut Rastafara. Tiada masa depan yang tersisa bagi pecandu narkoba. Narkoba membahayakan kehidupanmu. Gunakan akal sehat, jauhi narkoba. Masalah gizi buruk dan busung lapar masih banyak ditemukan di Indonesia. Hal itu takkan terjadi kalau kita tahu cara mensiasati bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan dan memperbaiki gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Sudahkah Anda memanfaatkan lahan pekarangan Anda? Manfaatkan setiap jengkal lahan kosong yang ada untuk ditanami berbagai tanaman bermanfaat bagi keluarga. Bersama, kita manfaatkan lahan pekarangan untuk memperbaiki gizi keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Pertanian Ciawi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, atas nama seluruh keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di acara kami ini. Silakan menikmati hidangan. Silakan Bapak Ibu. Hidangannya berbeda sekali dari biasanya, Pak. Oh iya. Ada singkong, ubi, talas, ada juga sukun. Ya, silakan cicipi. Ini ganyong. Wah, sudah lama juga saya tidak ketemu makanan-makanan seperti ini. Itu semua tanaman lokal Indonesia. Dalam rangka ikut mensukseskan percepatan diversifikasi pangan, kami sengaja tidak menghilangkan nasi. Kan ada perpresnya, yaitu Perpres yang isinya tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Dengan aturan ini, pemerintah mendukung konsumsi beraneka ragam bahan pangan yang mengacu pada skor pola pangan harapan. Perpres ini juga mengisyaratkan dukungan supaya kita mengoptimalkan peran pangan lokal seperti ini. Kalau begitu, kita bisa melestarikan lagi tanaman lokal yang sebenarnya bisa jadi bahan pangan selain padi-padian atau bahan pangan yang ada saat ini ya Pak? Iya Pak, ya betul. Memang seharusnya begitu. Anu langkung penting mah, tanaman lokal teh ditinggal leluhur urang sadaya. Kandunganana langkung sae, oge langkung alami. Kurangi ketergantungan kita pada beras atau nasi. Konsumsilah beragam pangan lokal untuk kesejahteraan masa depan. Pesan ini disampaikan Radio Pertanian Ciawi. Ya, kita masih bersama-sama Sobat RPC melalui acara Saung Tani, Sarana dan Ruang Informasi Tani yang kami siarkan di 88,6 FM RPC, medianya Petani Indonesia, melalui live streaming YouTube. Dan bagi Anda yang akan bertanya, kami silahkan untuk menggunakan fasilitas kolom chat ya. Dan tamu kita pada sore hari ini adalah Kang Denny Humaydi ASSIPMM. Beliau adalah Camat Cisarua. Nah, kita sedang berbincang seputar pembangunan pertanian di Kecamatan Cisarua ya, Kang Denny ya. Ya. Tadi sudah disampaikan potensinya, kemudian juga komoditas-komoditas unggulannya yang ternyata memang Kecamatan Cisarua ini sangat komplit ya. Tanaman pangan ada, ya, padi, bahkan masih ada padi yang eksotik gitu ya, padi hitam ya, yang harganya juga cukup lumayan tinggi. Kemudian peternakan, ada peternakan terbesar di Jawa Barat. Ya, artinya peternak rakyat terbesar. Peternak rakyat terbesar ya. Dan itu produknya udah keluar juga. Jadi bukan peternak perusahaan ya, tapi peternak rakyat ya. Ya, di samping juga dengan KUD di situ juga, di Ciberem.
Oke, kemudian hortikulturanya juga main di sana dan komoditas-komoditas ini secara sinergi gitu ya bersama dengan pariwisata bergabung. Pariwisata membutuhkan komoditas-komoditas tersebut ya, diantaranya hotel-hotel membutuhkan pasokan, kemudian juga mungkin untuk tamu-tamu oleh-oleh begitu dan lain sebagainya. Nah, tentunya petani bisa memasoknya ke sana gitu ya. Dan berkaitan dengan Kostratani nih, Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Yang di kecamatan itu adalah komandannya Pak Camat katanya nih, kata Pak Menteri nih. Ya. Kang Denny. Siap. Dari 5 fungsi yang ada tadi, kalau menurut Kang Denny ini 5 fungsi Kostratani, ada gerakan pembangunan, pusat gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis. Nah, kalau melihat kondisi yang ada sekarang, yang mana nih yang perlu ditingkatkan? Di antaranya bahwa pelatihan masih ya, artinya peningkatan dan juga bantuan-bantuan, utamanya bahwa strategi yang ingin kita kembangkan itu di antaranya penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan petani, di antaranya adalah dengan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan pos penyuluh desa. Oh, Posluhdes Ya, nah itu jadi minimal 1 desa 1. Kemudian juga kaitan dengan pengembangan kelembagaan ekonomi petani ini yang perlu juga. Dan ada di antaranya bahwa dari pengembangan ini di samping tadi fasilitasi penumbuhan juga peningkatan kita di SDM-nya. Penguatan SDM di antara dengan penumbuhan dan pengembangan brigade tingkat desa. Nah, kita mungkin dalam proses nanti ada keputusan Bupati Bogor. Nah, dengan turunnya itu maka akan lebih greget lah. Dan juga penumbuhan dan pengembangan petani milenial, bahwa saat ini dengan adanya kan bukan barang mewah lagi handphone, misalnya ada yang panen ubi ini, dipoto aja nih, panen ubi 1 kilo di tempat sekian per kilo, diantar sekian. Nah, itu di antaranya bisa juga apa namanya jadi jadi saling memudahkan ya di antara dalam dan juga ingin kita membangkitkan para pemuda, bahwa emang jarang ya, agak jarang bapaknya petani, anaknya mau jadi petani, sebab dia saksi apa? Saksi deritanya gitu. Belum apa namanya, bukan saksi suksesnya, tetapi ini tetap harus ada perubahan mindset ya. Di antaranya bahwa memang saksi itu kakek saya petani. Ya. Sekarang tanahnya habis. Habis sama anaknya. Ya, bahwa saya cerita secara pribadi, pengalaman itu kakek saya petani. Ya, kemudian dia berangkat haji itu bukan ngejual tanahnya, tapi dari hasil taninya. Lah, kalau anak-anaknya berangkat haji ngejual tanahnya. Nah, ini jangan sampai terulang seperti itu. Nah, tinggal kita satu penguatan lembaga lah, artinya bahwa ingin kita mengetahui dari 9 desa 1 kelurahan itu mengenal lebih dekat. Yang pertama, sejauh mana SDM yang ada, kemudian lahan yang ada, nah kemudian apa yang mereka butuhkan, seperti misalnya alatnya, ya alat mesin pertanian, itu seperti apa kebutuhannya. Kemudian juga kalau sudah ada brigade di tingkat desa itu kan juga akan lebih terpetakan. Dan selama ini juga kita punya penyuluh, kita dalam misal kegiatan KWT ready artinya, tapi bahwa kita ingin lebih sinergi lagi, apalagi kaitan nanti camat ya, kalau dalam permen itu lumayan tugasnya sebagai komandannya dalam Kostratani ini kan, tugasnya dia harus merencanakan, mengorganisasikan dan seterusnya, sehingga bisa mendorong dalam DPA kecamatan ada enggak di antaranya yang berpihak kepada petani. Kemudian juga di musrenbang desa, ada enggak di anggaran pendapatan APBD situ, anggaran pendapatan dan anggaran pendapatan belanja desa, APBD situ, berapa angkanya buat petani? Ya, jadi misalnya dalam peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan,
Kan dia ada RT, ada RW, PKK, Karang Taruna. Nah, kelompok tani kebagian nggak? Nah, ketika dengan adanya Brigade Tani, saya yakin dan percaya bahwa nanti juga di APBD situ bersahabat juga anggaran itu dengan petani gitu. Adalah bagiannya kan. Nah ini kan usulan kalau di desa ini di Musrenbang kalau petaninya juga nggak ikut, apalagi nggak diundang, bagaimana mungkin aspirasi mereka terserap di situ. Nah dengan adanya konser tani, nanti juga ada brigade tani di tiap desa dan seterusnya. Nah insya Allah juga artinya topangannya bukan hanya dari pusat, tetapi pemerintah desa sendiri bisa mendorong. Nah, kemudian juga kalau kita kan pastilah setelah ada keputusan bupati itu camat sendiri, saya juga kepada lurah pasti ada harus reporting. Nah kalau udah reporting kan jadi itu bukan lagi pekerjaan insiden, akan menjadi bagian tugas kita yang kita akan mereport, mendorong. Nah ini juga saya yakin ini tenaganya besar. Kalau kita nunggu nanti keputusan bupati tentang konser tani ini, nanti tugas camat kan jelas di situ, nanti kepala desa dan seterusnya. Tetapi juga ini jangan juga nanti sekedar menggugurkan kewajiban juga, harus ada isinya kan gitu. Iya, jangan sampai hanya tertuang saja begitu ya. Iya. Oke, jadi tadi sebagai pusat pembelajaran yang menarik itu tadi Kang Denny bahwa ternyata kan tidak pembelajaran di sini tidak hanya mengajarkan petani untuk belajar saja, belajar mengenai budidaya dan lain sebagainya begitu ya, ataupun inovasi baru, tetapi juga harus memberikan pelajaran kepada para anak-anak petani supaya memanfaatkan lahan orang tuanya ini begitu ya untuk bertani dengan cara-cara yang lebih modern gitu ya. Ya, jadi diantaranya dengan apa ya, dengan ada brigade kan nanti ada brigade itu akan ada terbagi kepada 3, diantaranya ada brigade alat mesin pertanian atau Sintan, nah, itu siapa yang ada di fokus itu. Tetapi kalau petani nggak ada air juga repot, nanti juga ada kan dulu kita kena ada P3A Mitra Cai, sekarang brigade air itu nantinya masuknya. Namanya brigade air. Dan dari situ juga ada pengamat hama, ya, ini apa nih perusak-perusaknya dan seterusnya. Nah, ini juga harus nanti secara bersama bahwa sejauh mana yang kaitan dengan Sintan, apa, kemudian juga yang brigade airnya seperti apa. Tapi ada juga saat ini kan saya sering keliling gitu. Ada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan. Lahan memang milik dia. Anggaplah, maaf ya, misal orang Jakarta dan seterusnya. Tapi tidak dimanfaat apa-apa. Sementara kalau itu, ya misalnya, petani mau lah kalau MOU, mau kontrak, mau apa, selama masuk akal dan menguntungkan bisa. Nah ini juga kita ingin mengkomunikasikan dengan para pemilik lahan. Ya tidak sih, bukan disebut lahan guntai sih ya. Tapi ada, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, nganggur ya. Saya melihatnya bahwa apabila kita diberi atau punya tanah, tidak ditanam, tidak dimanfaatkan, dosa. Itu sekupur nikmat namanya. Nah kita ingin dorong agar bukti syukurnya apa ya ditanami. Kan itu perintahnya seperti itu. Nah ini juga kita ingin, ya mungkin kalau petani langsung dengan owner, siapa lu gitu. Tapi kalau kehadiran kepala desa mungkin juga disupport oleh camat, diundang sini ya musyawarah, bicara, tapi jangan dijual kan, jangan nanti juga digarap malah. Tapi ada MOU lah bisa. Sehingga kita ingin mengharapkan ya kepada para pemilik lahan yang tidak dimanfaatkan, walaupun Anda tidak tinggal di Cisarua, tolong tanahnya kan di Cisarua. Mari kita sama-sama manfaatkan. Ini banyak. Nah, kita ingin coba nanti dengan penyuluh, dengan dari BPP, dengan penyuluh, baik itu yang PNS ataupun honor, termasuk penyuluh swadaya. Yuk data itu. Nah, biar kami mungkin dengan kepala desa akan mengkomunikasikan. Walaupun belum tentu 100%. Tetapi setidaknya ketika kita ada ikhtiar, masa sih nggak ada yang yang bisa kita kerjasamakan. Oke, jadi ya mungkin kalau kita lihat kan memang para penyuluh ini selalu berkeliling gitu ya, selalu berkomunikasi dengan para petani secara langsung. Nah mungkin mereka yang sangat tahu wilayahnya begitu ya. Betul. Nah mungkin
apabila ada hal-hal yang seperti ini, tidak ada salahnya mungkin kalau membutuhkan support dari desa ataupun juga dari kecamatan ya dikomunikasikan begitu ya. Ya itulah fungsi kita kan diantaranya seperti itu mensinergikan. Jadi kita akan datang baik-baik, bukan ingin menguasai, ingin memanfaatkan. Ya, jadi balik harus dipisah. Mungkin selama ini orang takut, waduh kalau udah dia kuasai, jangan-jangan nanti lepas sulit diambil. Nah ini akhirnya jangan juga kalau kita dipercaya orang kan nggak boleh hianat. Ketika ini yang pemberi lahan sudah anggaplah ditanami oleh petani kita, ya tentu itu juga harus dimanfaatkan dengan baik. Juga jangan hianat juga, jangan artinya ada niat-niat yang kurang baik. Nah ini dengan pendekatan itu artinya kepala desa dan saya punya keyakinan bahwa untuk mempertemukan kemudian lahan-lahan yang saat ini tidak dimanfaatkan kita bisa, sehingga otomatis bahwa ketika lahan bertambah juga akan naik. Tetapi yang menarik saya juga ada punya ya saya ada sawah lah sedikit, ada kebun ya. Saya merhatikan kalau petani-petani terutama yang kolonial ini ya kan jarang dia ini kalau ya yang tanaman-tanaman yang jarak panjang ya. Rata-rata yang jarak pendek. Misalnya secin misalnya dia 40 hari dan Musiman seterusnya lah ya. musiman. Tetapi Semusim. bagaimana juga para petani kita itu walaupun memang saat ini kalau dari daya beli ya repot Pak. Hasil dari pertanian itu nggak bisa, belum bisa memenuhi kebutuhan dia. Terlebih masa ini. Tetapi otomatis bahwa harus bisa juga memanfaatkan misalnya ketika dia panen kondisi seperti ini. Ketika dia panen, anggaplah secin daun itu kan, dia jual ke pasar. Hasilnya buat makan. Sisanya nanti buat beli bibit lagi, buat beli pupuk, beli apa. Bagaimana ketika dia panen, emang buat makan cukup, mau nanam dia sakit. Nah, ujungnya uang yang buat beli bibit, beli pupuk, kepake buat berobat. Ujungnya dia nggak bisa nanam lagi. Muncullah orang-orang yang artinya ijon dan seterusnya praktek-praktek gitu pakai. Jadi dia bekerja udah bukan punya dia lagi, begitu panen juga udah punya orang. Kan kasihan. Jadi bukan lagi itu bukan menikmati, kapaksa, tersiksa. Nah, bagaimana agar petani juga, makanya ada tadi ada kelompok tani, di antara juga bagaimana memanage tentang rencananya, polanya, terus juga pengolahan memanage uangnya juga, memanage uangnya juga. Oke, harus sampai sejauh ini pendampingannya ya kepada petani itu ya. Karena banyak berarti kalau dilihat-lihat sih PR-nya. Banyak pekerjaannya yang harus dilakukan ya Kang Denny ya. Ya artinya makanya kita kayak manfaat misalnya petani yang 1065 itu kan yang sudah punya kartu tani. Ya betapa pemerintah sudah memperhatikan benar kan. Subsidinya berapa persen? 65 ketimbang yang tidak punya kartu. Nah ini juga saya yakin penyuluh juga sudah mencoba mensosialisasikan di kecamatan juga ada bannernya dan seterusnya. Nah tinggal nanti juga kita dorong lagi ke desa agar mungkin dalam rangka pelayanan tidak terlalu jauh sehingga kalau sudah sampai ke desa khususnya kepada RW RT yang ada petaninya bisa akan tersosialisasikan sehingga dia untuk kosnya karena ada subsidi setidaknya bahwa akan terbantu. Gitu. Oke. Tadi menarik ini mengenai lahan-lahan yang tidak terpakai, ini lahan-lahan orang luar Bogor lah yang memiliki villa-villa di Bogor begitu ya Kang Denny ya. Itu villa diisinya paling Sabtu Minggu begitu ya. Nah, Sabtu Minggu kemudian dia punya lahan tetapi penganggur. Jangankan ada juga yang jangankan Sabtu Minggu bahkan ditengok pun tidak gitu ya. Nah, ini apa namanya? Cara supaya mereka ini tergugah gitu, tidak harus dengan apa namanya, tidak harus dengan upaya-upaya yang boleh dibilang sedikit memaksa gitu ya. Nah, ini gimana nih? Kita di samping dari aparatur pemerintah, anggap
camat, kepala desa, anggaplah pegawai negeri, dan juga anggap disebut dari bagian pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun pemerintah desa, kita juga perlu tokoh masyarakat. Seperti misalnya dari majelis ulama. Barangkali dia bisa bercerita bagaimana ketika kita mendapat harta yang berlimpah itu sebagai tanda syukur seperti apa, kan memanfaatkannya. Kalau memang yang bersangkutan tidak memanfaatkan sendiri, nah di tetangga kita yang ada di sekitar lokasi itu ada yang bisa memanfaatkan. Nah di situ tinggal kan saling titip. Di situ mungkin ada perjanjian, ada kerjasama yang simbiosis mutualisme, sehingga lahan dia tetap bisa diolah. Tetangganya yang tadi petani yang nggak punya lahan bisa dapat rezeki dari situ. Itu kan ngalir semuanya. Ke dia juga ada yang selama ini mungkin dibiarkan, kan nggak ada pendapatan apa-apa. Ya setidaknya oke lah kalau tanah Bapak ditanam oleh petani, PBB-nya biar petani yang bayar, nggak usah Bapak pusing bayar PBB-nya. Nah itu misalnya. Nah ini, peran-peran ulama ini juga dalam segi tadi bagaimana kita mensyukuri bahwa alhamdulillah membandingkan yang lain mah nggak punya lahan, Bapak mah punya lahan, Ibu punya lahan luas, kenapa tidak ini dan seterusnya. Nah ini saling menjaga sehingga dengan itu keberkahannya luar biasa. Oke, kalau dilihat-lihat kan di Cisarua ini banyak sekali ya villa-villa. Ya. Ini kalau yang menganggur itu sudah sudah terdata belum nih Kang Denny? Nah itu tadi bahwa saya juga ini dapat informasi kan saya sering juga dengan penyuluh. Ya penyuluh gak anggaplah sesekali ataupun beberapa datang ke saya, ya anggaplah dia menyampaikan curhatnya petani kepada camat. Pak, di sana ada, di desa ini ada ini yang dulu mah pernah diisi tapi sekarang enggak dan seterusnya. Nah kan kalau kita ingin coba secara pelan kita data, oh di desa ini si ini dan seterusnya. Lalu kita lagi-lagi tadi seperti Mbak Regi sampaikan, kita nggak perlu memaksa tanah-tanah dia, tetapi dengan cara persuasif. Bagaimana kita pendekatan yang rasional persuasif, kemudian semua saksi tidak tergugah juga. Insya Allah itu diantara. Nah kita akan coba nanti setelah setelah kita punya keputusan bupati, lalu camat harus melakukan apa? Camat meneruskan ke tingkat bawah. Bagaimana kita bekerja ke samping, termasuk TNI. Kan masuk gitu. TNI juga selama ini juga saya sering saksikan bahwa dari TNI sering juga misalnya di kegiatan panen raya. Pertanyaannya dari panen ini ke panen ini apa tuh? Nah ini juga kan jangan sampai kita datang cuma ikut panen raya. Nah harus juga prosesnya setidaknya ditengokin lah. Jangan begitu mau ada perintah untuk panen raya dia nyari mana nih yang panen. Lalu diacarakan di situ. Janganlah, udah capek acara begitu kita nih. Nah, mari itu artinya bahwa kita menjadi bagian dari perjalanan petani. Nah, kita nih seperti perjalanannya dan seterusnya. Insya Allah ini akan menjadi support yang luar biasa. Ini akan menambah tenaga. Ketika TNI-nya dekat dengan petani, ketika kepala desa dekat dengan petani, tokoh dengan petani. Dan ini juga bagian rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada petani. Kalau nggak ada petani, gimana? Ya betul sekali ya. Oke, terkait lahan-lahan menganggur itu udah sampai belum ini? Bisikannya ini sampai ke Bupati, kemudian Bupati sampai mungkin berpikir apakah perlu ini perda begitu, perbub gitu. Ya dan sekira kan dulu saya waktu masih awal-awal itu juga ada pendataan yang disebut dengan lahan guntai ataupun Nah ini juga perlu didata lagi. Saya tertarik pengalaman waktu saya ke Padang. Ya, justru kalau ada tanah tidak dimanfaatkan, tidak ditanami, PBB-nya mahal, 3 kali lipat. Harganya. Iya, pajaknya. Oh nilai pajaknya. Jadi ini juga bisa ketika ada lahan yang tidak ditanam, PBB-nya naikin. Yang tidak dimanfaatkan. Pajaknya naikin. Tapi kalau ditanam, berikan dia relaksasi, pajaknya murah. Nah, ini juga barangkali sehingga bagaimana kita mendorong agar pemanfaatan lahan ini luar biasa. Jangan tadi kan permasalahan udah ketahuan. Nah, tinggal inovasinya apa nih?
Nah, inovasinya bahkan ketika ada lahan orang mau tani, bantu bibitnya, jadi mau ditanam. Nah, ini barangkali nanti formulasinya seperti apa. Sampai waktu saya ke Padang itu, di kota Padang itu begitu. Jadi kalau ada lahan yang tidak ditanami, tidak dimanfaatkan untuk pertanian, PBB-nya gitu ya? 3 kali lipat dari yang seharusnya. Ketika ada tanahnya mau ditanam untuk pertanian ataupun hortikultura, justru dia harus diberikan relaksasi, PBB-nya murahin. Nah, kan tertarik ya bagaimana ketika dia, kan ini nolong juga agar dia memanfaatkan tanahnya. Nah, ini kebijakan ini ataupun cara-cara inovasi itu barangkali juga di Bogor yang luasnya luar biasa nih, why not? Mudah-mudahan bisa diterapkan seperti itu ya. Ini salah satu cara untuk menggugah begitu ya. Untuk menggugah. Oke, baik Sobat RPC dimanapun Anda berada, kita masih di sarana ruang informasi tani, Saung Tani. Dan kita masih ngobrol bersama dengan Camat Cisarua, Kang Denny Humaydi AS SIPMM. Tetap bergabung bersama kami, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan kumpul-kumpul kita. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati senang. Yuk tidak
bahagia keluargamu. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah etos petani. Ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah etos petani. Satukan langkah etos petani. Pemenang kontes keluarga sehat tahun ini adalah keluarga. Nah, kepada keluarga juara kami persilakan menyampaikan kata sambutan. Terima kasih atas penghargaan ini. Keluarga saya sehat karena banyak makan buah-buahan dan sayuran, terutama buah dan sayur yang ditanam secara organik. Kalau Anda mau sehat, ikuti keluarga kami. Pertanian organik, sehat untuk konsumen, aman untuk lingkungan, sejahtera untuk petani. Terima kasih Sobat RPC, Anda masih bergabung bersama kami di Sarana Ruang Informasi Pertanian Saung Tani. Dan kita masih ngobrol bersama Camat Cisarua Kang Denny Humaydi AS. Ya Kang Denny, tadi menarik sekali ya, ternyata memang potensi pertanian di Kecamatan Cisarua ini begitu besar ya. Dan bisa menjanjikan sebetulnya ya. Apabila dikelola dengan manajemen yang baik, kemudian juga perencanaan yang baik, mungkin seperti itu ya, dan kecamatan tentunya akan mendukung itu gitu ya. Nah, apa agenda apa kendala yang ditemui di lapangan ini sekiranya untuk terus mendorong pertanian di Cisarua ini menuju ke arah yang lebih maju, mandiri dan modern begitu. Ya, kendala yang dihadapi rata-rata petani kita itu kan petani penggarap. Ya, sedikit sekali itu dia bertani di tanah dianya sendiri. Dan juga prosentasinya seorang petani itu kalau dipresentasikan dia hanya menanam ataupun bisa bertanam itu 0,2 hektar. Tetapi otomatis bahwa kalau tadi ingin strateginya adalah ataupun caranya tadi ketika lahan kurang, tadi kan ada lahan-lahan nganggur itu. Nah, itu juga yang akan kita coba dorong agar lahan itu bisa petani bisa masuk ke situ tentu dengan cara dan strategi komunikasi tertentu. Yang berikutnya juga petani juga harus
lebih bahasanya intensifikasi. Jadi bagaimana dengan lahan yang terbatas tapi produksinya maksimal. Jangan sampai tadi cuma dapat capeknya doang gitu. Dia nanam sampai dari pagi berangkatnya jam subuh, kadang berangkat 5:30, pulang di lohor, makan balik lagi dan seterusnya. Tapi di ujungnya secara setelah dihitung antara dalam analisa usahanya ataupun dalam perhitungannya berapa yang dia keluarkan, belum tenaga dia kan. Kalau anggap itu kalau dia kerja digaji berapa lah misalnya, harus dihitung juga ya. berapa kos produksinya dan berapa ketika hasil jualnya. Nah ini yang tampaknya yang kalau udah seimbang aja, saya ngomong dengan petani namun impas ge geus untung cenah. Nah kan jangan sampai juga melakukan pertanian karena terpaksa aing masih pegawai deui Pak tuh kumaha teh. Nah, jadi kan hanya mengisi itu. Nah, bagaimana kemudian ada kualitas ya, kualitas pertama memang wawasan, dan inilah kehadiran penyuluh, kehadiran pemerintah untuk mengangkat, artinya melakukan menghadapi kendala. Dan tadi kan adanya kelompok tani, ya ada Poktan, ada Gapoktan. Nah ini aspirasinya akan jalan. Ya kita anggaplah kebijakan yang merupakan top down. Nah kita ingin ketemu dengan bottom up-nya. Jadi antara harapan petani, kita kan ini anggaplah sebagai perintah. Ya kementerian udah mengeluarkan, ini kan perintah dari atas nih. Nah harus ketemu dengan harapan. Nah bagaimana kita di tingkat tengah ini mempertemukan antara ini adalah perintah, ini adalah harapan. Bagaimana ada terjadi balance. Ya tidak ada yang merasa tersiksa, tidak ada yang merasa tertekan, tetapi seiring. Nah ini juga komunikasi lagi, sekali lagi itu di komunikasi. Sebab kalau anggaplah Gapoktan ataupun kelompok tani kan organisasi ya. Ya organisasi itu kan intinya pengelolaan manajemen. Intinya manajemen di situ kan artinya pengambilan keputusan. Nah, intinya pengambilan keputusan sebelum memutuskan itu kan human relation. Kuncinya human relation lagi-lagi komunikasi. Ya bahasa kita mah harus banyak silaturahmi lah. Ya, tapi bukan juga rapat doang gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak kalau anggaplah mungkin kalau petani enggak ya. Tapi ada beberapa misalnya komunitas atau organisasi kalau kumpul terlalu banyak pendapat, tapi nggak berpikir pendapatan, jadi capek cuma diskusi doang, rapat doang gitu, tapi juga nggak berpikir yang lain. Nah ketika yakin kita akan pemetaan berapa jumlah petani di tiap desa, kemudian juga saya yakin dalam ketika sudah ada keputusan bagaimana tentang konser tani di Kabupaten Bogor, tentu juga kita yang dari BPP-nya, kemudian kecamatan, camat dan Ramil, dan juga mungkin disupport juga oleh Polsek ya, dan kemudian juga dengan kepala desa. Saya punya keyakinan ketika kita kesamaan gitu, memiliki pola pikir yang sama dalam peningkatan ini, dan dengan itu juga sudah berarti masa sih apakah pertanian itu untuk mengurangi kemiskinan bisa nggak menjawab dengan pertanian dan seterusnya. Nah selama ini perlu jangan sampai artinya dengar kalau bicara pertanian itu betapa besar tetapi petaninya. Nah di samping itu juga ada kita melihat juga harus ada belajar ya. Jadi ada pengusaha-pengusaha di kita itu pemodal, dia kadang dia kontrak. Ya dia punya modal. Ya nyuruh nih ini tanah gua udah sewa, lu nanem tapi store ke dia. Nah tetap yang dapat untung siapa? Nah bagaimana agar keuntungan itu jangan selalu tersedot oleh investornya, gitu loh. Agar petaninya dapat kan juga harus. Nah kita ingin ada beberapa di Cisarua itu yang memang mempekerjakan ya pegawai di pertanian itu yang sayur dan seterusnya. Nah ini juga bisa nggak kalau itu maju, bisa aja nggak ilmunya melalui kita ataupun melalui penyuluh itu juga ketemu ya, sehingga kalau dalam bahasa dulu itu ini loh induknya, kalau memang mau memproduksi seperti ini ilmunya, ini caranya, nggak usah pusing urusan jual aja ke dia. Ini barangkali juga bisa di kita dorong. Ada beberapa seperti di Citeko, jadi ada lahan dan seterusnya, di tetangganya kan ada. Kenapa juga dengan
cara yang sama. Mm-mm. Kemudian hasilnya kalau dia pusing, pasti kalau yang ini punya pelanggan tetap toh. Nah, dia jual aja ke dia gitu. Tetapi tentu harus marginnya bisa menguntungkan petani juga. Oke, jadi kalau disimpulkan nih ya, terkait dengan tadi yang petani rata-rata penggarap. Ya. Lahannya sempit-sempit gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan lahan yang sempit itu hasilnya bisa seperti lahan yang luas. Ya. Kemudian juga tidak hanya dari produksinya tetapi harganya juga begitu ya. Nah, ini mungkin disitulah peran dari Kosratani atau BPP memainkan perannya sebagai pusat konsultasi agribisnis begitu ya. Jadi mungkin tanaman apa yang harus ditanam di situ, kemudian juga komoditas yang seperti apa, nah, itu mungkin bisa di situ ya, konsultasi agribisnis. Jadi kira-kira yang bisa menghasilkan banyak tapi di lahan sempit menghasilkan banyak baik produksi maupun uang, apa nih kira-kira yang bisa ditanam di situ gitu ya. Kemudian juga tadi terkait dengan kerjasama, itu mungkin peran BPP sebagai pusat jejaring dan kemitraan di situ adanya ya, Kang Denny ya. Oke, menarik ya. Ya, saya belum pernah ke Jepang sih ya. Tetapi juga ada teman yang pulang dari Jepang bicara masalah beras. Ternyata beras yang paling enak itu beras Jepang lah. Emang di Jepang ada sawah gitu? Nah ini barangkali, ini harus kan, artinya kok bisa gitu. Ya, terlebih juga Pak Gubernur kan dengan petani milenialnya, kadang-kadang walaupun mungkin untuk kebutuhan sendiri ya, bukan ke ekonomi ya, di rooftop rumah itu dengan istilahnya itu kok bisa juga. Dan kita juga lihat, saya kemarin dalam pembinaan di KWT di kelompok wanita tani yang pakai paralon itu kan dan seterusnya. Nah ini barangkali bisa, cuma harus serius gitu, bukan hanya semangatnya mau lomba doang kan gitu. Jadi harus berkesinambungan gitu ya. Harus berkesinambungan, jangan sebatas kalau ada penilaian, kalau ada lomba saja gitu giat. Dan jangan berpikir mungkin bertani itu selalu dengan lahan yang luas pikirannya ya. Dengan hamparan yang satung-tung dulu gitu ya. Udah jarang sekarang kan gitu. Iya, tapi di Jepang contohnya tadi disampaikan tidak harus dengan punya lahan juga, berasnya ternyata bisa jadi beras terenak gitu ya. Nah, oke, nah mudah-mudahan ini bisa diterapkan di Indonesia tentunya dengan pendampingan dari para penyuluh di situ ya kepada para petani dan juga komando dari pemimpin wilayahnya. Termasuk barangkali bisa juga, kita kan banyak juga corporate ya, perusahaan-perusahaan besar. Coba juga lah buat petani mesti kebagian juga CSR-nya kan gitu. Ya, saya pernah bertugas di satu kecamatan di luar Cisarua itu. Ya, mereka itu memang betul untuk pemberdayaan masyarakatnya itu. Mau apa? Artinya kebutuhan seperti apa? Cuma memang pendekatannya dirubah. Jadi jangan sampai masyarakat itu hanya diberi bantuan. Saya rubah strateginya. Misalnya perusahaan A ini pengen memberikan ke masyarakat tuh supaya dia lebih produktif. Ini nanam itu, nanam ini. Bukan tiba-tiba dipanggil, dikirim. So, dia tidak merasa itu bukan upaya dia. Tetapi kalau kita punya mau nanam A, bagaimana kita ada virus yang mempengaruhi sehingga perencanaan itu datang dari mereka yang akan mengerjakan. Ajukanlah proposal, presentasi, sehingga bahwa ketika dia dapat bantu, ini hasil perjuangan. Ya, kalau sudah hasil perjuangan masa tidak dipelihara. Kalau hanya diberi begitu-gitu, wassalam semua. Bubar, beres program bubar, nggak ada kelanjutannya. Tapi harus dibalik strateginya. Barangkali juga kepada, ya kalau di kita walaupun mungkin saat ini masa pandemi memang prihatin juga. Untuk Cisarua nih kalau di dunia pariwisata itu nangis ya. Kita ya bagaimana ya, beberapa tempat ini kan sulit juga. Semoga aja juga dengan pandemi dan kemudian juga kedisiplinan kita yang terkonfirmasi ini turun. Kalau turun ya kita semua disiplin,
mungkin akan lebih cepat. Tapi kalau satu pihak di tempat ini ingin agar coronanya itu selesai, di tempat lain memulai, ya kapan selesainya? Nah ini barangkali saya juga kemarin ketemulah dengan satu objek wisata unggulan dulu. Waduh, ibaratnya kalau ke Mak Dedeh, mah curhat dong. Wah, luar biasa. Ini udah apa namanya, walaupun kemarin ada beberapa hotel yang dapat hibah restorannya. Nah, tinggal mari disiplin kita. Kalaupun ini terlalu ketat juga yang ini. Ya kasarnya kerepotan. Tapi kalau dengan pola disiplin, dengan boleh kegiatan dengan protokol yang ketat, tapi harus disiplin. Ya jangan sampai begitu dilonggarkan semau-maunya juga. Ya kapan selesainya? Kan gitu. Oke, baik. Nah, kemudian ini agenda selanjutnya nih dalam mendukung pergerakan pertanian di wilayah Cisarua nih, apa yang akan dilakukan? Ya tadi saya sudah sampaikan ingin segera kita bahasanya kan, apalagi kalau dalam istilah tadi kan udah komando, ya ada brigade. Wah kalau di bawah brigade atau bisa depile. Kalau di bawah apa namanya, kalau hitungan pasukan tuh kan ada regu itu ada peleton ada kompi dan seterusnya. Ya, nah itu kan tingkat pemimpinnya beda-beda pangkatnya kan. Nah, oleh karenanya kita ingin bahasa, karena memang bahasanya juga tadi komando strategis. Kemudian juga ada istilah brigade. Ya, maka dari sekarang BPP, kelompok tani, Gapoktan, camat, kepala desa, lurah, mari rapatkan dulu barisan kan gitu. Selama ini kan kalau belum rapi mesti rapi dulu kan, baru kita bisa jalan. Nah sekarang istirahat gerak dulu, rapatkan barisan, siapkan barisan, baru kita bisa jalan. Oke, seperti itu ya. Ini terkait tadi nih mengoptimalkan lahan-lahan subur yang tidak dioptimalkan pemiliknya atau lahan tidur di Kecamatan Cisarua. Ini balik lagi ke sana nih Kang Denny. Ini ada pertanyaan dari YouTube nih. Camat bisa mengeluarkan kebijakan nggak sih, Kang? Ya. Kalau yang ini kan ada di wilayah. Ya, jadi kebijakan yang tentu bahwa kalau tingkat kecamatan anggap sebagai komando di sini, sebagai komandan Konstra Tani ini sifatnya lebih kepada pendekatan, lebih kepada persuasif ya, tidak bisa ke arah sanksi. Tetapi masa sih kalau kita pendekatannya bagus, masa sih surat camat dicuekin? Tetapi jangan sampai juga camat cuma ngirim surat doang. Ya orang juga kenal kagak sama camat ngirim surat apa pula. Nah harus lagi silaturahmi lagi. Kita bicara ini loh permasalahannya. Jadi berbicara problem dengan pendekatan problem solving. Ya insya Allah untuk Cisarua kita tadi ada di desa ini ada ini siapa ownernya, siapa ini ya kita akan coba bersama BPP, bersama kepala desa kita dialog, kita silaturahmi, kita menyampaikan niatan ini. Terlebih juga kan ini kebijakan nasionalnya sudah jelas. Ya dengan dia mau memanfaatkan tadi, nah jadi camat di situ sebagai komunikator, akselerasilah kita di situ, termasuk komunikator di situ, motivator juga nantinya. Oke, jadi kalau secara kebijakan sih tidak ya, tapi kebijakan persuasif itu tadi ya yang dan kita bisa apa namanya tadi dalam bentuk kan kita tadi, insya Allah barangkali tidak lama lagi Bupati akan buat, itu akan jadi dasar kita. Ya, nah ini sudah ketika dia tidak mau sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, kebijakan dari Bupati, masa? Nah ini barang. Tetapi lagi-lagi apapun itu pendekatannya yang humani, pendekatan yang baik. Oke, nah untuk ini apa namanya pihak mana saja nih yang diperlukan untuk menggerakkan ini? Otomatis bahwa tadi kan kita unsurnya jelas, brigade kita di Konstra Tani itu kita jelas ada camat, ada Ramil, termasuk di dalamnya Kapolsek. Kita juga kalau di Bogor itu ada namanya, kalau di Kabupaten Bogor ada Porkopimda Plus, ada majelis ulamanya, sama di Kecamatan Cisarua juga sama. Jadi ada yang namanya Porkopimcam, ya. Yang ketuanya camat, ya anggotanya dan Ramil, Kapolsek, kepala urusan agama plus majelis ulama.
Nah, dengan pendekatan itu, nah kemudian juga kita ingin kalau bicara ke depan setelah pandemi ini juga, tapi bisa diawali, kenapa juga si BPP ataupun Gapoktan nggak ketemu juga dengan PHRI ya? Barangkali ketika ini juga akan terbaca juga pemetaan kebutuhannya. Nah kembali kepada pertanyaan tadi, yang penting datanya dulu, dan tentu setiap orang perlu pendekatan yang berbeda. Ya, orang tuh nggak mau dipaksa sekarang gitu. Tanah-tanah gua ngapain lah? Tetapi barangkali dengan pendekatan-pendekatan yang baik, dan tentu melakukan pendekatan itu juga harus menggunakan orang yang tepat. Nah ini kita kita akan cari cara seperti itu. Orang yang tepat ini mungkin bisa disesuaikan dengan yang ditujunya begitu ya. Ya kan dalam strategi komunikasi itu misalnya gini, ini orang senengnya apa? Ya walaupun kita nggak suka, harus ngikutin sukanya dia. Kalau tuh si pemilik tanah senengnya catur, ya udah ajak main catur dulu, cerita. Tapi jangan dikalahin sama kita. Kitanya mesti kalah sama dia kan. Wah seneng, wah ketawa-ketawa, baru tuh masuk intinya. Kalau bukan berarti bertele-tele, kita ini kan Siliwangi. Kalau Siliwangi itu pendekatannya ngobrol. Ngobrol dulu, apa dalam bahasa Sunda itu malah pagedang gitu ya. Nggak to the point gitu. Udah orang tapi diayun dulu gitu baru. Jadi ini yang perlu juga perbaikan cara komunikasi. Oke, jadi mungkin orang itu dibuat akan sungkan kalau menolak gitu ya. Aduh, jadi walaupun nggak ngasih tapi kagok teh ya, ujungnya kan seneng juga lah gitu. Setengah dipaksa dikit gitu. Bodo amat loh, mau enggak pokoknya dapat ya gitu ya. Oke, baik, tetap bergabung bersama kami Sobat RPC. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita setelah yang berikut ini. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja.
wajib ilmu. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati serang. Yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Costa Tani. Ayo, ayo bersama membangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Costa Tani. Satukan langkah di Costa Tani. Sobat RPC dimanapun Anda berada, masih di Saung Tani, sarana dan ruang informasi tani. Kita masih ngobrol bersama dengan Camat Cisarua, Kang Denny Humaydi AS. Kang Denny, kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan kita sore hari ini. Ini ada yang cukup menarik juga nih, yang menjadi tantangan pertanian Indonesia itu kan alih fungsi lahan. Ya. Nah, kalau di Cisarua nih, ada jurus-jurus tertentu nggak yang dikeluarkan nih supaya si lahan ini tidak beralih fungsi? Udah mas sempit, sekarang ini banyak yang beralih fungsi menjadi pemukiman, menjadi penggunaan lain gitu, fungsi lain selain pertanian. Ya, disinilah ya kita perlu peningkatan pengawasan, dan harus melihat sisi ke depan. Walaupun kita sudah punya perda tentang LP2B, ya artinya yang sudah ditentukan bahwa kawasan ini untuk sawah dan seterusnya nggak boleh dibangun dan seterusnya. Nah di sini barangkali di antara pengawasan itu kan dalam pemberian izin yang termasuk di RDTR-nya. Jadi tata ruang seperti apa, KDB seperti apa. Nah ini yang artinya agak berat. Kemudian juga karena kebutuhan pemukiman ataupun itu makin hari juga makin tinggi, ya memang harus ada pengendalian. Pengendalian untuk kawasan puncak terkait dengan perubahan ataupun menghadapi kondisi alih fungsi ini, karena kawasan puncak itu juga bukan
kewenangannya juga bukan hanya di daerah, bahkan ada Kepres dan lain-lainnya. Jadi ini harus menjadi bagian tidak terpisahkan, mana yang kaitan dengan kepentingan perhubungan, kepentingan juga kehutanan ataupun namanya untuk penghijauan, bagaimana lahan hijau, pemanfaatan lahan, harus ada beberapa tingkat. Bahkan kita dengan sudah pernah mengikuti satu acara dengan Kementerian Agraria, bahwa ingin ada semacam kebijakan agar menghindari kerusakan yang terjadi di puncak. Tetapi salah satunya adalah kita tidak, ini yang wacana yang muncul ingin didorong itu harus ada satu lembaga setingkat menteri. Ya, setingkat menteri, termasuk pengendalian banjir, pengendalian segala macam lah. Apa sih artinya bagaimana merawat kawasan puncak itu? Jadi nggak perlu ada gabungan dari berbagai institusi, tetapi bahwa kepalanya itu yang mengepalai itu setingkat menteri. Selama ini nggak bisa juga kalau antar kepala daerah. Ya misalnya di Kota Bogor terjadi banjir. Ya jangan sampai Jakarta banjir, teriaknya kan ke Bogor. Ini banjir dari Bogor, nggak bisa sampai segitu. Lah kalau anggap setingkat ketika para kepala daerah, misal ketika Gubernur DKI teriaknya ke Gubernur Jabar, kan selevel. Tapi harus ada setingkat itu, satu lembaga khusus yang memang pejabatnya setingkat menteri. Jadi kewenangannya dan seterusnya lebih greget gitu loh. Sehingga bisa terselamatkan untuk dalam rangka menyelamatkan kondisi, diantaranya masalah alih lahan tadi. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin emang ada LP2 apa tadi? LP2B. LP2B ya. Ini untuk menjaga supaya si lahan pertanian ataupun ini tidak alih. Jadi gitu harus ada di Bogor ini, anggaplah sawah abadi lah seperti itu kan. Nah, tapi memang harus ada yang lebih kuat dari itu ya. Ya, di samping kalau itu kan tingkat daerah, harus juga diikuti dalam hal pengawasannya. Oke, baik. Baik, di akhir pertemuan silahkan Kang Denny, apa yang ingin disampaikan ini? Apakah itu quote ataukah apa? Silahkan. Ya, apapun yang selama ini kita nikmati itu kan lewat tangan petani kita. Jadi saatnya kita mengucapkan terima kasih dan memuliakan kepada para petani. Dan mari kita angkat tingkat kesejahteraan, jangan hanya sekedar juga janji-janji untuk mereka. Mari kita dengar mereka, mari kita serap aspirasinya, mari juga menjadi bagian dari perjalanan untuk peningkatan kesejahteraannya. Gitu aja ya. Oke, luar biasa. Baik, Kang Denny, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini di Saung Tani bisa memberikan banyak informasi dan juga inspirasi serta masukan ya. Untuk banyak pihak ataupun juga banyak orang yang sedang mendengarkan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua lagi ya. Ya, barangkali ke depan itu apa yang diomongin sekarang ini kalau nanti kita ketemu lagi, ya tinggal barangkali tanya lagi, kemana Pak Camat kemarin kan yang diomongin ini. Nah, begitu dipanggil lagi, kumaha tanu kemarin gitu. Oke, mudah-mudahan pada saatnya nanti memang sudah terrealisasi begitu ya. Oke, baik Sobat RPC dimanapun Anda berada, demikianlah akhir perjumpaan kita di Saung Tani sore hari ini. Terima kasih banyak kepada produser siar Mas Yudi Ilyasa yang sudah mempersiapkan acara ini tentunya dengan optimal. Kemudian produser acara Mbak Oswi Darosita, untuk operator Kang Dede Derus dan supervisor Mas Wari Kusumo. Terima kasih banyak Mas Wari. Ya baik, Sobat RPC, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita bisa bersua lagi di lain kesempatan dan tetap ya jaga protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Terus juga jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Regi Lestari pamit, maju terus pertanian Indonesia dan pertanian maju, mandiri, modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi marilah kita semua menanam padi di sawah